Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Kali ini yang memimpin doanya adalah Ragil. Silakan Ragil. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bisidani ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ragil yang telah memimpin temannya untuk berdoa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nopal. Kenapa Nopal? Sakit ya katanya? Jadi hari kemarin juga tak masuk ya? Oke, doakan mudah-mudahan Nopal kalau dia sakit, kita doakan dia cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ini kita pernah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Udah masih ingat pertumbuhan perkembangan? Ya, ada yang tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, silakan Suryati. Oke, baik, terima kasih Suryati. Yang lain? Pertambahan tinggi berat dan volume, sedangkan perkembangan kematangan mental. Oke, kalian udah tahu semua apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan di masa pubertas. Oke, baik. Dalam pembelajaran ini tujuannya adalah kalian akan mencari atau dapat menjelaskan perubahan fisik, psikis dan sosial yang terjadi pada masa pubertas. Oke, itu yang kedua, kalian dapat mengaitkan gaya hidup sehat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap positif terhadap perubahan tubuh dalam diri kalian dan menghormati perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam kegiatan ini kalian akan melakukan diskusi kelompok, kemudian mencari masalah yang akan ditampilkan di dalam InFokus, kemudian kalian mendiskusikan kepada teman kelompok kalian, kalian mencari solusi dan tentang apa yang dihadapkan oleh InFokus tersebut. Oke, dapat mengerti ya? Untuk penilaian, nanti kalian akan dinilai dari sikap kalian selama kalian mencari atau berkelompok, kemudian dalam menjawab soal, lalu kalian mempresentasikan. Nah, itu dalam penilaian yang akan diambil pada hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu. Oke, siap? Siap. Masih ingat tepuk 1, tepuk 2? Masih. Oke, jangan. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, mantap. Motivasi yang Bapak sampaikan kepada hari ini adalah belajar dari pengalaman. Orang pandai belajar dari pengalamannya. Orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar sama sekali. Oke, kalian tinggal pilih, mau pilih jadi orang yang pandai, orang yang bijak, atau orang yang bodoh. Nah, mudah-mudahan kalian tidak memilih yang terakhir. Dan kalian terus bersemangat untuk belajar. Tetap berjuang karena kalian mengalami ataupun menghadapi tantangan yang besar daripada generasi-generasi sebelumnya, terutama karena adanya pengaruh dari HP. Kalian lebih remaja umumnya lebih percaya kepada konten-konten yang ada di media sosial seperti TikTok daripada omongan orang tua kalian, omongan guru kalian, yang belum tentu nih yang di media sosial tersebut adalah yang benar ya.
baru dapat informasi sedikit, itu yang paling benar. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Nah, mudahan kalian menjadi remaja yang tumbuh dengan sehat dan cerdas. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak kalian ketahui dan tidak kalian tahu kebenarannya. Oke, baiklah. Sebelumnya kalian buat kelompok dulu ya, karena ini ada 5 orang. Jadi kalian buat 2 kelompoknya. Ada 2 kelompok terdiri dari 2 orang dan 3 orang. Oke. Nah, silakan bagi kelompoknya. Yang kelompok Ragil pindah ke sini ya, Ragil ya. Nah, ini Ragil dengan Ragil, Suryati dengan Gunawan, kemudian Indri, Alima dengan Ragil, satu kelompok. Oke, silakan. Oke, silakan gabung kelompoknya. Oke. Tolong bagikan, ambil dulu buku-bukunya. Kalian ambil dulu nih. Bukunya ambil dua kelompok, 3 lah, 4. Nah, 4. Perhatikan gambar di depan kalian. Pikirkan, itu adalah konsep tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalian cari informasi apa yang ingin kalian tanyakan di gambar tersebut. Oke ya. Cari informasi apa yang kalian tanyakan di gambar tersebut. Lanjutnya nanti Pak LKPD-nya Bapak bagikan melalui HP ya. Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak, lihat di depan kalian, kita akan mencoba nonton dulu ya tentang pemahaman dan ciri-ciri tentang pubertas. Dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada salah satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Nah, masa pubertas ini disebut juga dengan masa peralihan. Masa peralihan? Iya, masa peralihan. Kamu tahu nggak masa peralihannya dari tahap apa menuju ke tahap apa? Pubertas ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau yang terjadi saat. Setelah kalian menonton video tersebut, kemudian kalian apakah sudah mendapatkan pengetahuan baru? Oke, kalau sudah dapat, kalian carikan, tambahkan lagi pekerjaan kalian, lanjutkan lagi di LKPD-nya. Oke, silakan. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke, baik, silakan buka LKPD-nya. Kalian kerjakan apa yang gambar tersebut. Ketik, semua ketik. Bisa langsung jawab ya. Apa perbedaan yang kamu lihat antara anak-anak remaja dan orang dewasa? Anak-anak ukurannya kecil daripada ukuran orang dewasa. Apa yang kalian buat nih untuk yang kegiatan ini? Kami bikin poster untuk menyampaikan gaya hidup sehat remaja, Pak. Oke, baik. Kamu buka gaya hidup sehat, poster ya, rupa poster. Pakai apa kalian gunakan poster? Pakai ChatGPT. Oke, coba Bapak tunjukkan gimana caranya. Nah, ini apa juga nih kelompok ini? Bikin apa? Anak Pak membuat menjaga kesehatan evolusi selama pubertas. Oke, pakai apa? Gemini. Iya. Oke, silakan lanjutkan. Oke, udah muncul gak gambar apa nih? Ini lagi Pak, ini makan buah, ini makan sehat, ini olahraga. Oke, jadi itulah ya pola-pola hidup sehat ya kalau menghadapi masa remaja ya. Ya Pak. Dia makan apa tuh? Apel. Kayak ini. Makan sehat. Buah-buahan. Buah sehat. Ya, oke, makanan yang sehat ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ya, udah mulai, siap belum? Oke, udah selesai semua? Udah Pak. Oke ya, karena waktu kita pun terbatas, ada MBG sudah datang. Jadi yang maju ini 1 orang aja, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Yang maju tiga-tiganya. 3 aja. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kepada kelompok 2 kita beri applause dulu. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Oke, dah.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gaya hidup sehat remaja. Remaja memiliki perubahan fisik dari ukuran badan dan tinggi badan. Untuk laki-laki, suaranya membesar. Yang perempuan mengalami menstruasi. Secara mental lebih mudah tersinggung atau cepat marah. Hidup sehat remaja menurut kami bangun pagi, sholat, olahraga, makan sehat dan cukup, tidur cukup. Mantap. Jadi menurut kalian remaja itu tadi ada mudah tersinggung ya? Kalian mudah tersinggung nggak? Ya, Pak. Oke, selanjutnya kalian menerapkan gaya hidup sehat adalah bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, lalu makanan yang sehat, Tidur cukup. kemudian tidurnya cukup. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, silakan. Mengapa remaja banyak tumbuh jerawat? Nah, mengapa remaja banyak tumbuh jerawat? Karena dipengaruhi 2 faktor. 1. Faktor internal seperti makanan dan hormon. 2. Faktor eksternal yang tidak bersih. Ya, nah, tadi dari kelompok pertama menyampaikan bahwa tumbuhnya jerawat pada remaja dipengaruhi oleh 2 faktor. Dari faktor dari dalam, yaitu dari makanan bisa, dari hormonnya juga bisa. Kemudian yang berikutnya karena faktor di luar dari remaja tersebut dari lingkungan yang tidak bersih, gitu ya. Demikian dari kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kelompok 2 telah menyampaikan presentasinya. Mungkin ya mungkin karena belum terbiasa saja, maka presentasinya itu masih belum sesuai apa yang kita inginkan ya. Kalau yang diinginkan tuh kalian presentasi itu dengan lancar, luas, kemudian ada tanya jawabnya langsung bisa terjawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Motivasi tadi kita bilang belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain, atau jangan belajar sama sekali. Nah, itu kan yang kita tidak inginkan. Yang ketiga. Oke ya, untuk masalah remaja, ini kalian termasuk dalam fase remaja. Ya. Masih ada yang masih anak-anak? Tidak ada yang masih anak-anak. Kalian udah masuk fase remaja. Yang perempuan sudah mengalami menstruasi? Sudah. Kemudian udah tumbuh kemaluan pada bulu-bulu kemaluan? Sudah, jangan malu. Nah, kalau ada misalnya sampai umur 16 tahun tidak mengalami menstruasi, maka itu perlu penanganan. Nah, ya. Biasanya di tahap kelas 6 SD sampai kalau jangan sampai SMP kelas 3. Itu harusnya udah masa-masa dia menstruasi untuk perempuan. Yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah itu kebanyakan orang itu mengatakan bukan mimpi yang jorok ya, tapi itu normal. Mimpi apa ini bukan, tapi itu adalah bentuk fungsi biologis pada laki-laki karena spermanya sudah penuh sehingga harus dikeluarkan. Nah, itu normal. Nah, nanti sudah keluar baru kalian melakukan tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Ya, jangan langsung mandi, harus ada tata caranya. Niat juga. Setelah itu mandi mulai dari ada tata caranya, mulai dari membasuh kemaluan, kemudian keramas seluruh tubuh. Jangan pakai sabun dulu, pakai air dulu. Sudah semua kira-kira udah menyatu airnya, baru kalian apa? Pakai sabun. Ya. Jadi ingat ya, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo dulu. Kalau udah airnya udah merata ke seluruh tubuh, baru pakai sabun ya.
Nah, itu tata caranya kalian lihat lagi di dalam buku agama. Oke ya. Yang kedua, ada faktor remaja ini yang paling vital itu adalah emosional, ya. Kita pernah lihat di media sosial kan, ada anak SD yang udah menunjukkan ikat pinggangnya ke guru. Wah, diputar-putar, menantang guru. Hebat. Emosional masih. Betul tak? Yang terbaru nih, ada anak SMP kali, SMA yang marah karena ditampar gurunya gara-gara ketahuan merokok. Wah, bayangkan tuh. Rokok tuh boleh tak? Enggak. Tak boleh. Nah, tapi karena dia mudah tersinggung, akhirnya dibawa kawan-kawannya. Anak SMP ini kan suka ikut kawan-kawan. Nah, lalu walaupun baik tak baik dia tak bisa ini, masih belum bisa. Padahal udah dalam hitungan agama udah bisa memayis, bisa membedakan antara baik dan buruk. Kami karena kawan, faktor kawan, sehingga dia ikut-ikutan demo ke sekolahnya, tak mau sekolah. Nah, itu kan adalah salah dalam menyalurkan emosi. Ya, salah dalam menyalurkan emosi. Ada lagi yang kedua, remaja yang kalau marah dia menghancurkan barang. Pernah lihat kawan kalian, tetangga kalian, keluarga kalian? Kalau dia marah, dia hempaskan barangnya. Bang. Ya, itu tidak boleh juga. Karena kalian bukan sehat gaya hidup sehat seperti itu ya. Karena itu tidak merugikan. Pertama yang orang tua kalian. Apalagi kalian bukan yang beli. Ya. TV dihancurkan, barang kaca dihancurkan, itu sudah terlalu merusak. Itu tidak boleh ya. Nah, marah itu seperti itu emosinya. Yang kemudian secara sosial, anak-anak remaja seperti kalian mulai tertarik dengan lawan jenis. Lawan jenis itu seperti laki-laki suka dengan perempuan. Itu kodrat ya, tidak masalah. Cuman kalian harus melampiaskannya dengan baik. Jangan kalian sampai melakukan hal yang buruk. Contoh udah berzina. Ya, itu dah buruk. Kita remaja belum boleh sampai ke tahap itu ya. Kendalikan diri kalian. Ya, ingat banyak perbaiki agama kalian, oke ya? Ya, Pak. Paham. Agama kalian pelajari. Nabi itu sudah mengajarkan dari hal kecil sampai hal yang besar. Kalian ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah bilang, orang yang paling hebat itu bukan yang menang perang, yang kuat fisiknya. Apa? Menahan Tapi nafsu. orang yang hebat itu bisa menahan amarah. Marah. Ya, ketika orang marah tuh, itu kan semua hal bisa dilakukan ya. Masuk sampai ada yang sampai membunuh orang lain. Itu yang tidak boleh ya. Itu yang bisa mengendalikan amarah, itulah orang yang paling hebat. Kalau dalam keadaan berdiri, marahnya duduk. Kalau tak duduk, baring. Kalau bisu, kalau enggak berwudu atau larilah. Oke ya. Nah, itu tentang masalah remaja. Mudah-mudahan kalian semua bisa tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang sehat, baik pola hidupnya maupun pengaturan emosionalnya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Jangan lupa untuk pelajaran berikutnya. Kalian sudah mendekati masa-masa ujian. Jangan banyak main karena HP ya. HP, ingat nih, HP ini banyak pengaruh yang jelek. Padahal HP itu bisa banyak memberikan kalian positif, tapi karena kalian remaja masih kurang pengetahuannya, maka banyak terjerumus hal-hal yang negatif dari handphone atau gadget. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.